media sosial jurnalis warga. Media Warga, media lokal untuk Indonesia. Saya mau tahu tugas Babinsa yang di Desa Purwasari Bantul ini kira-kira yang sudah dilaksanakan, kira-kira. Izin Komandan, saya Kepala Desa Purwasari Sutri Supriyadi dalam hal ini mencoba menjawab tentang apa yang ditanyakan tentang tugas fungsi sebagai Babinsa. Nah, kalau menurut saya selaku Kepala Desa, kehadiran Babinsa ini sangat-sangat membantu dari berbagai hal kegiatan. Beliau ini ikut serta turun ke lapangan. Nah, tidak terlepas dari komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Buddha, dari A sampai Z. Nah, terlebih di Purwasari ini adalah wilayah yang setidaknya rawan longsor yang ada di daerah tebing. Nah, sehingga peran Babinsa seperti halnya dengan peran Babinmas ini sangat membantu kami selaku pemerintah desa. Nah, sehingga dengan kehadiran beliau ini tentang kondusivitas, keamanan, kenyamanan warga masyarakat Desa Purwasari ya alhamdulillah terkendali. Tidak hanya situasional, tetapi mereka ini on time, sehingga kehadiran desa, komunikasi dengan kami pemerintah desa itu cukup baik dikomunikasikan. Kalau apapun permasalahan, sekecil apapun permasalahan masyarakat desa, kami diskusi dengan beliau ini. Nah, intinya peran aktif Babinsa ini baik. Kemudian yang kedua yang ingin saya tahu, barangkali terlepas dari tadi yang disampaikan oleh Pak Kubu, peran Babinsa yang sudah kelihatan kerjasamanya dan sangat dibutuhkan oleh kementerian desa. Barangkali masih ada hal-hal yang belum dilakukan oleh Babinsa, barangkali kira-kira menurut Pak Kubu bagaimana? Dalam hal seperti apa yang barusan dipertanyakan, ya setidaknya jangan Babinsa, kami pun pemerintah desa agak kesulitan gitu, Pak. Dikarenakan geografis, dikarenakan Purwasari ini lumayan agak pegunungan. Nah, sehingga kalau on time, dikarenakan satu permasalahannya Babinsa ini tidak tinggal di desa, dikarenakan mungkin kami pemerintah desa Purwasari itu tidak bisa menyediakan perumahan. Nah, sehingga agak terlambat, terganggu dengan komunikasi elektronik, misalkan seperti HP terganggu kadang sinyal. Nah, sehingga hal yang mungkin setidaknya belum dilaksanakan oleh Babinsa ini, kita kasih tahu lah, beliau diajak untuk sama-sama berpartisipasi seperti halnya ketika ada dari Dinas Pertanian mengontrol pesawahan yang hari ini kebetulan ada musim hama. Nah, itu garda terdepan Babinsa berkomunikasi dengan para ketua kelompok ataupun dengan PPP ataupun dengan kami selaku pemerintah desa, sehingga kita turun ke lapangan. Nah, bukan hanya di bidang infrastruktur saja, beliau ini dilibatkan gitu sebagai tugas pokok fungsi, bukan hanya keamanan ketertiban di masyarakat saja, terlebih seperti halnya tentang antisipasi tentang anak-anak remaja yang hari ini Kabupaten Tasikmalaya itu cukup mencengangkan dalam seperti halnya dekadensi moral. Nah, ini mereka ini turun ke lapangan untuk mengantisipasi. Nah, sehingga baik di hari-hari malam-malam tertentu seperti halnya malam tahun baru ataupun misalkan malam takbiran, itu mencegah tentang ya kemaksiatan seperti itu yang dilarang oleh agama dan negara. Nah, akan tetapi dikarenakan ya kita memonitor masyarakat banyak, walaupun tidak optimal, tapi itu ada kerja mereka. Saya akui dengan jujur,
merasa terbantu sebagai pemerintah kepala desa di Purwosari, merasa terbantu oleh hadirnya Bapak Babinsa di Desa Purwosari. Nah, yang belum mungkin ya nanti kita bisa dikasih masukan, dikarenakan tidak semua permasalahan yang timbul di Desa Purwosari disampaikan ke Babinsa juga. Akan tetapi kami pun di sini ada perangkat desa, ada KAWI, ada RT RW untuk mengantisipasi. Intinya kami itu bermitra dengan Pak Babinsa ini. Nah, sejauh ini tidak ada hal yang kita umpetin dari Pak Babinsa, sejujurnya merasa terbantu. Mereka ini, beliau ini dilibatkan dari berbagai hal, bukan hanya infrastruktur, tapi ke pengajian, tentang keagamaan, tentang pendidikan, ataupun tentang seni budaya pun beliau ini sangat respon, sangat respect. Itu bisa bareng sama kita, dikarenakan itu menunjukkan kesolidan dikarenakan visi dan misi yang sama untuk mengantisipasi dari hal-hal yang akan terjadi. Yang saya ingin tahu masalah peran Babinsa yang sudah dilaksanakan ataupun yang masih belum dilaksanakan. Ada satu lagi Pak Bu yang ingin saya pertanyakan. Pimpinan kita ini kan melalui Kasat ya, Kelasat Angkatan Darat maupun Panglima TNI itu saat ini sedang melaksanakan program ketahanan pangan. Kemudian juga mengatasi atau menurunkan stunting. Kemudian juga memberikan instruksi untuk selalu melaksanakan kebersihan lingkungan. Dan yang berikutnya adalah masalah penghijauan. Nah, ini apakah Babinsa ini sudah menjadi penggerak di masyarakat tentang kegiatan yang saya sampaikan ini, terutama saat ini kan kita menghadapi kemarau ya, menghadapi kemarau, tentunya ketahanan pangan harus kita pertahankan, jangan sampai pada musim kemarau ini masyarakat tidak bisa menanam, baik padi ataupun perkebunan ataupun palawija. Nah, dari pimpinan itu sudah ada instruksi untuk menyelenggarakan atau melaksanakan program ketahanan pangan melalui pompanisasi, kemudian sumur bor, gitu, ataupun pipanisasi, gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, apakah Babinsa ini sudah menjadi motivator masyarakat, atau bahkan mungkin dia terjun langsung tentang ketahanan pangan, kemudian terjun di stunting, kebersihan dan penghijauan. Menurut Pak Prabowo seperti apa? Kalau secara kami pemerintah Desa Purwosari tentang apa yang diperintahkan oleh Kasat terhadap Babinsa itu sudah dilaksanakan. Nah, sehingga contohnya dalam hal ketahanan pangan, yaitu garda terdepan, dikarenakan beliau ini sinergi dengan para kelompok yang ada di masyarakat, kelompok tani maksudnya. Nah, terus dalam hal diskusi-diskusi ketahanan pangan tersebut, seperti halnya irigasi pompanisasi reform, ataupun dengan bantuan mesin air lah, pompa. Nah, ini beliau yang awal memberikan informasi ke kita, sehingga kita bisa bareng-bareng lah. Seperti kemarin itu ada salah satu kelompok di Desa Purwosari yang mendapatkan pompa air. Kita ambil bareng sama Babinsa. Berarti sudah ada bantuannya. Nah, terus setelah itu, sebelum itu kami turun dengan orang BPP, PPL lah kalau bahasa di kita PPL, turun ke lapangan untuk mengantisipasi tentang hama wereng seperti yang tikus. Nah, sosialisasi dengan masyarakat tani langsung di lapangan, terus direalisasikan di sana juga dengan panduan dari BPP. Kami pemerintah desa dan Pak Babinsa ini selalu ikut hadir di sana. Nah, sehingga mudah-mudahan antisipasi dari hal-hal seperti tadi, Babinsa ini yang menginisiasi tentang ketahanan pangan, pencegahan stunting, termasuk kami pernah mendapatkan tentang komunal, WC komunal yang daerah kumuh. Nah, itu dapat Babinsa juga hadir di sana, mengawal di sana.
terus irigasi ataupun misal P3A, selalu beliau ini diantaranya hadir dikarenakan ini program-program yang bersangkutan dengan stunting, ketahanan pangan, bahkan ya mudah-mudahan tahun ini kita itu mendapat jalan usaha tani. Nah ini kan untuk memudahkan para petani dalam hal hasil panen dan SPJUT. Ya mudah-mudahan ini Babinsa udah komunikasi dengan ketua kelompok yang mendapatkan. Nah sehingga untuk pencegahan stunting juga karena lingkungan, nah komunikasi dengan RH lingkungan hidup seharusnya tentang ataupun misalkan sumber mata air, sehingga itu kan salah satu faktor menurut saya, salah satu faktor sehingga hal ini dikomunikasikan dengan Babinsa bareng-bareng turun ke lapangan. Nah sehingga kita cari solusi lah, setelah itu kita sampaikan ke dinas-dinas yang berkompeten di bidang ini, sektor baik pertanian yang menunjang tentang ketahanan pangan ataupun tentang perekonomian masyarakat di bidang UMKM. Kita suka turun ke lapangan sama Babinsa melihat tentang produk, melihat tentang istilahnya bahan baku berbahaya apa tidak, memakai pengawet atau tidak, kan gitu. Itu kan rumahan. Bahkan di Purwasari ini mungkin Babinsa itu tahu juga gitu tentang data bahwa paskanya corona warga masyarakat Purwasari itu ada yang sukses di bidang produk rumahan. Nah, sehingga Babinsa ini kan tahu ke lapangan seperti apa. Nah itu ya mudah-mudahan kedepannya itu untuk mengantisipasi dari mempertahankan ketahanan pangan kita. Bentuk kerjasama yang formil terjadi yang sudah dilakukan dengan Babinsa selama ini apa? Kerjasama kami dengan Pak Babinsa ini di bidang Jumat bersih, Jumsi, ataupun bakti sosial masyarakat. Nah ini Babinsa hadir setiap Jumat, kalau di kita tuh gotong royong, nah seperti itu. Terus kedua di bidang keamanan, seperti hari ini mau menghadapi Idul Adha, malam Idul Adha itu keliling Pak, dikarenakan kehadiran Babinsa ini menurut masyarakat disegani gitu Pak, bukan ditakuti, disegani karena ada yang ngontrol, itu proaktif. Yang selain itu ketika kita mau rencanakan suatu pembangunan di desa, Babinsa ini dilibatkan ikut mengukur, ikut mengontrol, ikut turun ke lapangan mana yang mau diprioritaskan dan skala prioritas. Nah itu salah satu. Yang setelah itu ketika pelaksanaan pembangunan Babinsa plus Babinmas ini turun di lapangan Pak. Kan itu turun di lapangan, sehingga kegiatan sekecil apapun yang ada di desa beliau ini hadir. Dikarenakan salah satu tupoksi beliau ini untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari hal-hal dan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu salah satu di bidang infrastruktur atau di bidang kemasyarakatan ketika ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ataupun kenegaraan PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, itu selalu berkomunikasi dengan warga masyarakat. Terus menyiapkan masyarakat, berkomunikasi supaya mereka-mereka ini seperti harapan saya selaku kepala desa, Babinsa ini bisa membawa masyarakat menjadi jiwa yang berjiwa nasionalis, wawasan kebangsaan negaranya yang mencintai tanah airnya. Nah sehingga kerukunan di berbagai hal, berbagai kalangan, Babinsa ini bisa mengedukasi gitu Pak. Cinta tanah air, wawasan kebangsaan, bela-negara itu menjadi tugas pokok. Siap. Desanya. Siap. Itu tadi yang sudah disampaikan itu masalah kebersihan, masalah keamanan, kemudian pertanian, Siap. kemudian stunting, kebersihan dan lain sebagainya. Peran Babinsa di desa Purwasari ini cukup istilahnya proaktif lah rasa bisa saya kira itu barangkali Pak Guru yang ingin saya sampaikan supaya bisa Siap sama-sama Pak. penelitian yang bisa mengakibatkan peran Babinsa ini bisa lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Guru. Siap. Menurut Ibu peran Babinsa di Desa Purwasari kira-kira seperti apa Bu? Sudah ada kelihatan perannya atau mungkin
menurut saya mah Pak aktif Pak, aktif dari berbagai hal, dari keagamaan, sosial juga ada Pak. Terus Babinsa kira-kira menurut Ibu dalam memotivasi masyarakat, dia terjun langsung bertatap muka atau dia menyuruh orang lain gitu atau gimana? Terjun langsung Terjun langsung, ya. dia sering ke wilayah seperti ya, wilayah selalu hadir Pak, setiap ada kegiatan baik di desa, kalau di luar juga Pak aktif. setiap ada kegiatan Ya. yang melibatkan Ya, desa. melibatkan desa pasti hadir terus Pak. Nah, Pak. Masalah Babinsa, saya ingin tahu kondisi keamanan saat ini di Desa Purwasari seperti apa kaitannya dengan adanya Babinsa. Alhamdulillah selama ini mungkin yang dirasakan aman. Menurut Pak BPD, kira-kira Ya, sangat penting. Perannya sangat penting karena biasanya kan masyarakat itu melihat aparat itu kan iya, dengan seragamnya, misalnya dengan pakaiannya, jadi cukup berpengaruh. contoh peran Babinsa misalnya itu, kalau misalnya ada kejadian bencana atau keributan, Babinsa hadir nggak itu? Ya bukan hanya di tempat kejadian-kejadian khusus seperti itu misalnya, termasuk di acara-acara seperti itu. Termasuk yang terakhir mungkin kemarin yang longsor di sebelah sana, terus ada kejadian waktu ada yang jatuh dari motor, Babinsa termasuk yang mengantarkan bersama dengan perangkat desa ke klinik seperti itu. Desa Purwasari dari segi keamanan Pak, khususnya kenakalan remaja atau mungkin pergaulan bebas atau mungkin narkotika, kira-kira ada nggak kasus yang saya sampaikan tadi? Pengetahuan saya merasa mungkin Contohnya kenakalan remaja, geng motor, pernah nggak ditangkap polisi yang anak-anak dari Desa Purwasari? Nggak ada penangkapan. selama ini kalau saya sendiri Narkoba belum pernah juga ya? Belum. Jadi alhamdulillah masih di Desa Purwasari ini narkotika, kemudian tawuran, ya mudah-mudahan bisa dipertahankan dan tidak sampai terjadi. Nah ini saya berharap Babinsa ini juga berperan terhadap hal ini. Pokok dari Babinsa selain perang dalam narkoba dan membantu pemerintahan dari desa dalam hal keamanan juga. Keamanan dan ketertiban ini menjadi tugas pokoknya Babinsa Timas ya, tetapi Babinsa di situ ada juga peran untuk membantu masalah keamanan dan ketertiban desa. Nanti juga saya ingin menanyakan kepada masyarakat apakah Babinsa ini perannya di desa ini sudah kelihatan atau belum, dan mungkin apa yang kira-kira yang perlu dilakukan oleh Pak Desa. Menurut Bapak, kelemahannya Babinsa ini apa ini kira-kira? Misalnya tidak mau hadir, atau misalnya tidak pernah datang ke desa, gitu, atau tidak mau ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh desa, atau tidak mau memenuhi undangan. Menurut Pak BPD, pernah nggak terjadi seperti itu? tapi selama ini yang saya tahu dalam setiap kegiatan selalu ada. Babinsa itu dalam setiap kegiatan selalu ada, karena di samping memang diberi undangan, diberi pemberitahuan, ya, mungkin karena memang merasa itu sebagai tugasnya, sehingga Pak Babin itu selalu hadir dalam acara-acara baik di desa ataupun di masyarakat, termasuk ketika ada bencana-bencana yang saya tahu seperti itu. Membina masyarakatnya, masyarakatnya dalam bidang pertahanan mata darat. Pertahanan mata darat ini kan politik, bidang sosial budaya, ya ekonomi,
bidang sosial budaya, ekonomi, hankam, ya, maka Babinsa ini juga kan dibebani dengan beberapa tugas tambahan, Pak. Contohnya masalah pertanian, masalah ketahanan pangan, masalah stunting, dulu pernah kejadian PMK, terus bagaimana masalah kebersihan, masalah lingkungan itu juga menjadi tugas. Nah, hal itu sudah dilaksanakan. Nama ini Bisa dicatat oleh penelitian. Terus yang bisa saya mau tahu bagaimana kondisi terkini keamanan dan ketertiban di desa Purwosari. Mungkin ini kan pasti lebih tahu seperti apa kondisi wilayah di desa Purwosari masalah keamanan dan ketertiban. Siap, izin kalau untuk warga desa Purwosari terutama remaja putra putri, alhamdulillah untuk sementara ini saya selalu dipantau dalam keadaan aman dan tidak ada yang terlibat tentang narkoba. Nah, untuk itu saya selaku Babinsa setiap di mana ada kemunculan berita dari luar selalu saya pantau ke tiap masing-masing kepunduhan. Di desa Purwosari ini kebetulan ada 4 kepunduhan. Saya selalu keliling ke tiap kepunduhan tersebut. Alhamdulillah. Bentuk misalnya bentuk pembinaan terhadap khususnya anak-anak remaja supaya tercipta kondisi seperti yang tadi disampaikan Pak Budi. Bentuk kegiatannya kira-kira menurut Pak Budi apa aja yang pernah dilaksanakan? Laksanakan untuk penyuluhan tentang kenakalan remaja, terutama yang ramai di medsos sekarang. Ya, saya bahas kembali ke warga, terutama ketua pemuda dan warga yang masih remaja, supaya tidak terjun ataupun tertangkap langsung, baik oleh saya sendiri Babinsa juga oleh polisian. Sementara ini saya selalu ngasih himbauan terutama ke remaja untuk tidak sampai terlibat apa yang tidak boleh dilakukan. Semakin maraknya judi online itu sudah disampaikan. Warga masyarakat desa Purwosari terutama remaja itu jauh dari permainan main slot ataupun judi online, jauh. Karena anak-anak sekolah terutama yang masih remaja kebanyakan belajarnya itu kadang main game. Game tersebut saya periksa hanya permainan anak-anak biasa. Masalah untuk judi online segala macam tidak ada selama ini saya pantau. Kaitannya dengan masalah tentang wawasan kebangsaan, bentuk pembinaan tentang wawasan kebangsaan, Pak Dwi sudah dilaksanakan seperti apa? Sekolah Termasuk Purwosari sudah mengajar tentang artinya Pancasila dan bela negara. Alhamdulillah respon dari kepala sekolah, guru SD Cilelis 1 termasuk murid-muridnya alhamdulillah menerima dan lebih mengerti dengan adanya wawasan Pancasila dan bela negara. Contohnya di sekolah mana, Pak? Di SD Negeri 1 Cilelis. Siap. Di Purwosari. Ini tolong juga dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Ya, ini menjadi tugas pokoknya Pak Babinsa, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan negara. Sehingga nanti akhirnya warga khususnya desa Purwosari ini memiliki jiwa untuk bela terhadap negara kesatuan Indonesia, jiwa cinta tanah air, jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme. Ini untuk yang mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Yang pertama adalah harus mencintai dulu tanah airnya, baru nanti timbul rasa jiwa patriotisme, jiwa memiliki, jiwa bela terhadap negara.
Kira itu Pak Dwi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan lebih baik buat Pak Dwi dalam melaksanakan tugas sebagai Babinsa. Siap, siap, siap. Siap. Bisa di masyarakat menurut Pak Heru seperti apa Pak Dwi? Ada perannya nggak? Jangan sampai nanti ada keberadaan Babinsa terus tidak dirasakan itu sama masyarakat. Kalau menurut saya sangat penting Ya. karena selama ini Babinsa itu suka terus mengadakan penyuluhan. Contohnya penyuluhan Misalnya contoh yang kayak pertanian, masalah terus pertanian. dia masalah pertanian, terus lingkungan, Antusias masyarakat antusiasme seperti apa Pak? sangat antusias Pak. Soalnya kan di samping itu juga kan beliau memakai seragamnya. Kalau masalah, terutama masalah keamanan gitu Pak. Masalah keamanan. Pernah nggak Babinsa misalnya datang ikut nimbrung misalnya pada saat itu Babinsa hadir tidak ada memberikan pengarahan? Yang saya tahu Pak, itu beliau berkeliling Pak. Soalnya saya juga kan kalau malam-malam beliau suka standby gitu kan di salah satu tempat warga gitu kan, suka ada gitu. Untuk penyuluhan terakhir yang saya tahu pernah ada pembinaan aparatur linmas. Oh, pernah ya? Ya pernah. Berarti linmas yang ada di Desa Purwasari banyak yang ikut Pak. Banyak. Pak, masalah kebersihan. Nah, ini Babinsa pernah nggak misalnya mengajak masyarakatnya untuk bergotong royong dalam kebersihan, membersihkan sungai, menghilangkan selokan-selokan, atau mungkin tempat-tempat umum misalnya masjid, fasilitas bisa itu. Pernah nggak? Ketika mau ada gerakan pun beliau lebih senang ada Babinsa Pak. Soalnya mudah lebih memotivasi tadi itu. Bergotong royong Gotong royong pernah. Terakhir waktu ada di mana? Jalan yang ke Negla itu Pak, kan ada longsor. Ada longsor. Oh. Beliau langsung cepat tanggap Pak, langsung mengunjungi tempat tersebut. Di kampung apa itu? Jalan Negla. Jalan Negla ya? Dan mengajak kepada masyarakat. Meja. Nah, tadi pada saat longsor ya kan, Babinsa itu memang tidak bisa, mungkin tidak perlu langsung terjun di situ, tapi mengajak kepada masyarakat menjadi contoh. Bisa. Ya, sip. Kan Ibu RT berapa Bu? RT 3 RT 3 Jalan Takek RW 1 RW 1 ya. Kampungnya Jalan Takek. bisa kantos ke Sering suami aku bersih jalan, bersih-bersih pembersihan jalan. jalan. Berarti kegiatan pembersihan Babinsa Hadir. selalu hadir. Gitu. Menurut Ibu apa saja yang sudah dilakukan oleh Babinsa Bu? Selalu hadir aktif. Di tempat Ibu ada nggak yang stunting Bu? Saya anak stunting. Kan barangkali kan suka ada iskamli, mungkin melibatkan peran linmas, Babinsa pernah nggak Bu ikut mungkin kontrol ya patroli? Pernah ya? Menurut Ibu keberadaan Babinsa membantu. Mohon yang punya informasinya, mudah-mudahan peran Babinsa ini bisa lebih baik lagi sehingga di RT 03 RW 1 dan bisa dirasakan keberadaannya di masyarakat. Dan memang itu tugasnya Babinsa, dia harus tahu kesulitan masyarakat. Kalau misalnya ada kejadian longsor ataupun ada kejadian apapun, Babinsa ya harus tahu dan harus ada. Sigap. Ya, menurut Pak RW, peran Babinsa khususnya di lingkungan RW Pak Sutomo, ya, kelihatan nggak peran-perannya? Contohnya di bidang apa Pak? Saya pengen tahu juga itu perannya Setiap Babinsa. kegiatan ada kejadian kerja bakti ada, kemarin ada musik
tentang ketertiban masyarakat? Ya, sering sih ada kok. Persawahan nggak itu Pak? Sawah banyak sih Pak. Sebanyak? Iya. Terus Babinsa pernah itu nggak Pak? Misalnya ada tanah yang apa namanya yang terbengkalai, yang tidak bisa digarap, Babinsa pernah misalnya, oh ini sarannya Ini kan nggak ada yang bagus semua ya, kelas 1 semua berarti ya? Tidak ada tanah yang tidak bisa digarap sama sekali, tidak ada. Oh, ya kan memang tahun ini Pak, khususnya mulai bulan Juli mungkin ke depan itu kan diprediksi akan ada kemarau yang panjang dan bahkan musimnya musim El Nino Pak. Apa namanya tidak menurunkan ketahanan pangan Pak. Itu makan Babinsa di situ ya harus bisa melihat lahan-lahan mana yang kira-kira kalau musim kemarau itu dia tidak bisa digarap. Kalau di sini air bagus berarti ya Pak. Ya bagus sih bilang bagus ya kan tak ada hujan Pak. Tak ada hujan? Iya. Tapi kalau misalnya tak ada hujan gini ke musim kemarau berarti tidak bisa Tergantung dari aliran sungai itu ya. aliran sungai. Iya. Nah, ini kan ada program pompanisasi Pak. Ini sudah pernah disampaikan nggak sama Babinsa tentang Pernah kemarin kan di RW 2 yang dapat itu Pak pompa itu. Oh, RW 2 dapat? Iya. Di RW Bapak belum ya? Belum. Bapak RW berapa? RW 1. Oh, RW 1 ya? Iya. RW 1 belum ya? RW 2 dapat Dapat. 1. Sumber air. Nah, buat apa ada pompa kalau tidak ada sumber air kan? Itu masalah itu kan. Iya, Ada ada di tempat Bapak ya? Iya. Paling. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.